Satu, dua, tiga. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Adi Gunawan selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Surakarta. Yang saya hormati seluruh peserta seminar proposal laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPK SMP Negeri 5 Kota Surakarta. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di siang yang cerah ini. Seminar proposal laporan orientasi acara ini merupakan tanggapan krusial bagi peserta PPK untuk mempresentasikan hasil pemahaman dan implementasi nilai serta etika yang telah didapat selama masa orientasi di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Perkenalkanlah saya Ibu yang akan menjadi memandu jalannya acara kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita mulai, izinkanlah saya menyampaikan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara selanjutnya pemaparan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika. Dilanjutkan sesi diskusi dan tanya jawab. Dilanjut arahan dan umpan balik dari mentor. Diakhiri dengan penutup. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya mulai atau saya buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Langsung ke acara kedua, yaitu pemaparan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika yang akan disampaikan oleh Bapak Rizky selama 15 menit. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Adi Gunawan, Sarjana Pendidikan selaku Kepala SMP Negeri 5 Kota Surakarta sekaligus mentor bagi saya. Yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan peserta seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K SMP Negeri 5 Kota Surakarta. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan nikmatnya pada kita semua, nikmat sehat, nikmat sempat dan juga nikmat semangat, sehingga kita dapat berkumpul pada ruangan ini di tempat yang nyaman ini dengan keadaan sehat walafiat. Meskipun misal ada yang sakit, kita akan sama-sama mudah-mudahan segera diberi kesembuhan. Amin. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita mengaturkan pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini, perkenalkanlah saya Muhammad Rizky Siddiq, tempat tanggal lahir di Boyolali 16 Agustus 1996. Kemudian alamat saya di Dukuh Pilang RT 04 RW 08 Kecamatan Besar Boyolali, tepatnya di Solo Utara, bagian Pucuk, Desa. Santai aja nggak apa-apa sambil tahu ya Pak. Kemudian
Untuk hobi saya olahraga paling suka sepak bola dan bola voli. Tapi kenapa badan saya bersih? Karena makan dan olahraganya seimbang. Jadi alhamdulillah apapun keadaan kita seperti apa tetap kita syukuri gitu ya. Kembali ke laptop. Pada kesempatan kali ini pemerintah Kota Surakarta memberikan kewajiban kepada aparatur sipil negara PIKK angkatan 2023 yaitu wajib mengikuti orientasi, jadi untuk mengenalkan bagaimana tata kerja dan struktur pemerintahan di unit kerja masing-masing. Kalau kita sebagai guru berarti di Dinas Pendidikan Kota Surakarta dan juga di unit kerja kita itu SMP Negeri 5 Kota Surakarta. Nah, judul laporan saya itu upaya peningkatan hasil belajar senam lantai, guling depan dan guling belakang menggunakan media audiovisual pada siswa SMP Negeri 5 Kota Surakarta. Sebelum masuk ke materi lebih dalam, akan saya paparkan sedikit dulu tentang pemerintah Kota Surakarta. Jadi pada periode ini pemerintah Kota Surakarta dipimpin oleh Bapak Wali Kota kita yaitu Bapak Arismadian dan juga Ibu Astrid. Surakarta sendiri terdiri dari 5 kecamatan yang cukup besar dan per 2024 kemarin penduduk Kota Surakarta itu mencapai 589.242 jiwa. Jadi cukup padat Kota Surakarta ini. Nah, untuk visi dari Kota Surakarta sendiri yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Kemudian karena kebetulan saya di Dinas Pendidikan, jadi untuk Dinas Pendidikan saya perkenalkan sedikit, yaitu dipimpin oleh Bu Dian Reneta STMSI saat ini ya. Jadi untuk di bawahnya ada beberapa bidang, ada sekretariat Dinas Pendidikan, kemudian ada bidang pengembangan pendidikan, ada bidang sekolah dasar, kemudian ada bidang sekolah menengah dan juga yang lain bidang PAUD dan juga sekolah non formal. Seperti itu. Kemudian untuk Dinas Pendidikan Kota Surakarta memiliki tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi daerah dan juga tugas pembantuan. Nilai yang dikembangkan oleh Dinas Pendidikan yaitu nilai konsisten, kreatif, objektif, dan juga loyalitas. Kemudian untuk unit kerja saya yaitu di SMP Negeri 5 Kota Surakarta berada di sebelah barat lampu merah Mojosongo, yaitu alamat lengkapnya di Jalan Rendut nomor 4 Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Di SMP Negeri 5 ini ada satu hal yang sangat menarik bagi saya, yaitu ternyata di setiap ruang kelas itu ada smart TV. Jadi masing-masing kelas itu ada smart TV. Kalau ada smart TV otomatis pasti ada internetnya juga. Jadi fasilitasnya ternyata sangat bagus. Adapun visi dari SMP Negeri 5 Kota Surakarta yaitu untuk mewujudkan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menggunakan berbasis IT. Nah, sebenarnya ada beberapa visinya, cuman yang akan saya bahas dan saya pun salah satunya adalah visi tadi. Kemudian untuk struktur organisasi di SMP 5 yaitu jabatan tertinggi ada kepala sekolah yaitu Bapak Abdi Purnawan Sejak Pendidikan, kemudian ada pembantu untuk pengelola yaitu dari kepala tata usaha
Bapak Dani, kemudian ada juga dari komite diketuai oleh Bapak Marco, kemudian untuk bidang wakil kepala ada Waka Humas yaitu Bu Ani, ada Waka Sarana dan Prasarana Bapak Taufik, kemudian ada Waka Kesiswaan Ibu Wahyu Justina, dan yang terakhir ada Waka Guru yaitu Bu Sri Wahyu. Mungkin dari sedikit tentang SMP 5 ya, itu saja. Langsung saja fokus ke materi inti, yaitu berangkat dari pengamatan saya selama saya mengajar. Jadi selama ini PJUK itu terkenal atau juga erat kaitannya dengan praktik. Jadi ketika berbicara tentang PJUK selalu praktik dan praktik. Nah, di sini saya punya sudut pandang yang berbeda. Jadi bahwasanya semua praktik itu berangkat dari teori. Jadi jangan sampai kita melupakan teori yang akan kita praktekkan. Nah, dari situ saya berpikir PJUK di kelas itu apa yang bisa kita lakukan. Nah, kebetulan di SMP 5 ada Smart TV, makanya dari situ saya manfaatkan. Saya coba maksimalkan fasilitas yang ada, yaitu dengan fokus pada media audiovisual. Nah, karena ternyata hasil belajar dari seram lantai, guling depan dan guling belakang anak SMP 5 itu banyak kurangnya, dan juga hasilnya banyak yang belum memuaskan. Makanya saya coba untuk mempraktikkan dan juga saya coba mengulik tentang upaya peningkatan hasil belajar seram lantai, guling depan dan guling belakang menggunakan media audiovisual seperti itu. Nah, untuk media audiovisual yang saya pakai itu video dari YouTube berupa video tutorial, juga video permainan apa saja yang bisa dimainkan dengan materi guling depan dan guling belakang. Nah, kegiatan yang saya lakukan yang pertama yaitu melakukan observasi kemampuan praktik senam lantai guling depan dan guling belakang. Tentunya pretest ini saya lakukan untuk membagi peserta didik atau murid ke dalam kelompok-kelompok sesuai dengan kemampuannya. Jadi yang sudah bagus saya sendirikan, kemudian saya ratakan ke dalam kelompok-kelompok. Misal satu ada 4 anak yang bagus, berarti satu kelompok saya kasih 1 seperti itu gambarannya. Kemudian anak kita perlihatkan video dari Smart TV, video tentang detail dan juga slow motion gerakan guling depan dan guling belakang, bertujuan untuk lebih mendetailkan gerakan kepada peserta didik supaya mereka mempunyai gambaran yang lebih. Karena ketika guru mempraktekkan langsung itu ternyata ada beberapa anak yang belum bisa menangkap. Jadi ketika kita gunakan audiovisual ini diharapkan mampu untuk lebih memahamkan peserta didik atau murid tentang materi guling depan dan guling belakang. Kemudian kita lakukan evaluasi. Nah, setelah tadi kita perlihatkan video, kita evaluasi, kita lakukan post test, penilaian tentang pemahaman mereka sejauh apa, dan juga
Evaluasi saya lakukan dengan berkomunikasi dengan sesama guru PJOK tentang di mana kurangnya metode maupun langkah-langkah pembelajaran yang saya lakukan. Karena diharapkan dengan banyak komunikasi dengan senior-senior saya, tentu mereka memiliki pengalaman yang lebih banyak dibanding saya, sehingga diharapkan mampu untuk membimbing saya. Kemudian evaluasi juga kita lakukan, yaitu dengan berkomunikasi dengan peserta didik. Jadi apa toh yang anak-anak inginkan dari Pak Guru? Ketika Pak Guru menyampaikan materi kuliah depan dan kuliah belakang ini, pengennya anak-anak materinya seperti apa, kurangnya Pak Guru di mana. Nah, tentunya biar komunikasi kita itu terjalin dua arah, jadi tidak monoton. Jadi anak merasa lebih dekat dan juga bisa melatih pola berpikir kritis dari anak. Oke, cukup itu yang bisa saya sampaikan. Dari saya cukup sekian. Maaf apabila banyak kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru saja sangat luar biasa Bapak Rizky Siddiq memaparkan hasil laporannya. Setelah ini adalah sesi tanya jawab. Kami tentu saja akan membuka sesi tanya jawab seluas-luasnya bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun Bapak Ibu yang ingin memberikan masukan. Ya. Waktu dan tempat saya persilakan, monggo silakan angkat tangan yang ingin bertanya atau memberi masukan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Terlebih dahulu perkenalkan, saya Sifat juga Pratomo. Saya sebagai guru matematika di SMP Negeri 5 Kota Surakarta. Mungkin yang ingin saya tanyakan yakni terkait dengan hambatan ataupun kendala-kendala ketika Bapak Rizky melakukan penelitian ini apa saja. Kemudian saya juga tertarik dengan slide di PPT tadi, yang mana selama ini kita mengetahui kalau PJOK itu hanya terkait dengan praktek, maka dari itu perlu juga adanya materi tentang teori tentang praktek yang akan dilaksanakan. Nah, tadi disampaikan bahwasannya kegiatannya adalah guling depan dan juga guling belakang ya Pak. Nah, kalau dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, kira-kira dari gerakan-gerakan tersebut bermanfaat pada sisi mana bagi kehidupan sehari-hari? Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bapak Yoga yang telah menyampaikan pertanyaannya. Langsung saja pertanyaannya akan dijawab oleh Bapak Rizky. Monggo Bapak Rizky. Terima kasih atas pertanyaan dari Pak Yoga tadi ya. Saya menjawab. Jadi untuk hambatan yang saya alami ketika melaksanakan pembelajaran, jadi di kelas pojok-pojok itu untuk internetnya kurang kencang Mas. Jadi karena mungkin router wifi-nya agak di tengah ya, jadi yang bagian unsur-unsur itu untuk internetnya kurang lemah. Tetapi masalah tersebut bisa saya atasi dengan tethering ke paket data saya sendiri. Nah, kemudian hambatan selanjutnya yaitu ada beberapa anak itu ternyata memiliki mata minus. Jadi ketika untuk melihat layar ke depan ini kurang jelas. Nah, untuk masalah tersebut bisa saya atasi alhamdulillah, dan terus saya pindah
duduk di depan, mejanya saya dekatkan dengan layar, alhamdulillah sudah teratasi. Kemudian untuk manfaat tadi masih manfaat di kehidupan sehari-hari untuk kulit depan dan kulit belakang. Jadi bukannya kita untuk bersuudzon enggak, cuma ini kita tidak pernah tahu hal apa yang akan terjadi di kehidupan kita. Entah itu kita suatu saat nanti bisa tersandung, mungkin Bapak Ibu juga pernah tersandung ya? Pernah ya. Kemudian mungkin jatuh dari motor seperti itu, kan itu hal yang tidak terduga. Nah, implementasi dari kulit depan dan kulit belakang ini ketika kita terjatuh, ketika kita sudah terlatih untuk melaksanakan kulit depan dan belakang, otomatisasi gerak tubuh kita itu akan melakukan gerak pembelaan diri. Contoh, orang yang tidak terbiasa berolahraga, ketika jatuh, mukanya itu jatuh ya udah pasrah, mukanya nusuk. Tapi ketika kita sering berolahraga, refleks tubuh ketika badan jatuh, otomatis tangan pasti turun. Nah, implementasi guling depannya apa? Kita bisa lakukan guling depan, bisa jatuh dari motor, kemudian kepala kita jatuh duluan. Nah, tangan kita bisa melumpuh, kemudian menyelamatkan diri dengan guling depan. Mungkin itu Mas yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Jadi ya tadi jawaban dari Bapak ini, apakah sudah sesuai dengan apa yang ditanyakan? Ya, sudah. Oke. Untuk selanjutnya yaitu adalah hadirin sekalian, sebagai penutup dari sesi seminar ini, kita tiba saatnya dengan arahan dan umpan balik yang sangat penting dari Bapak Mentor. Beliau adalah pihak yang mendampingi langsung para PPK selama masa orientasi. Tentu umpan balik ini akan menjadi bekal berharga bagi para PPK dalam menyempurnakan laporan orientasinya. Kepada Bapak Adi Gunawan, saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Wibowo selaku moderator seminar. Yang pertama, aplaus dulu buat saudara Muhammad Rizky Siddiq yang sudah bersama menyampaikan laporannya, sekaligus bisa menyelenggarakan seminar hasil laporan. Yang pertama akan saya catat bahwa sesuai secara personality karena saudara Muhammad Rizky Siddiq ini pribadi yang humoris ya, dan dia familiar, saya yakin juga dengan politik ya. Jadi pas untuk sebagai pengajar atau pembawa PCOK. Jadi karena PCOK itu memang ikon PCOK itu pasti praktek ya. Ini ada juga lain dengan memanfaatkan optimalisasi dari fasilitas yang ada di kelas, yaitu smart teaching. Jadi dengan mengambil judul peningkatan hasil belajar selama guling depan dan guling belakang menggunakan media audiovisual. Ini yang dimaksud media audiovisual itu adalah memang diantaranya adalah dengan pemanfaatan smart teaching pada sesuai dengan guling depan. Yang menarik bahwa yang namanya PCOK itu kan memang mapol yang punya kepentingan tujuannya ya, jelas kesegaran jasmani ya. Kemudian bisa untuk sarana bermain ya, dan bermain ya. Kemudian untuk sarana rekreasi juga bisa jadi, olahraga sendiri. Kemudian tadi yang terakhir tadi saya tambah safety ya. Ada pertanyaan dari peserta, jadi olahraga itu bisa digunakan untuk lain kesehatan jasmani, kemudian sarana bermain, olahraga, rekreasi, dan safety. Ya, kalau di dunia entertainment
sampai mendunia bahwa yang namanya olahraga itu sampai punya trending bisnis yang tersendiri. Ya. Kalau itu bisa itu dilakukan dikembangkan secara nasional maupun internasional, itu akan menghasilkan nilai tersendiri. Khususnya untuk anak-anak SMP Negeri 5 Kota Surakarta, ya, yang saya selalu di sini adalah langkah-langkah dari saudara Mama Istri Sidik ini bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah. Ya, jadi dengan segala kendala kehambatannya bisa diselesaikan dengan baik, ya, dari observasi biasanya menggunakan tes ya, itu karena membuat hasil atau data pemetaan data. Kemudian yang kedua, Mama Istri Sidik membuat bentuk kelompok, ya. Kalau cooperative learning yang pendekatan yang dulu bukan pendekatan, namun dengan belajar yang dulu sudah diterapkan, ulangannya adalah salah satunya adalah pendekatan kelompok. Kelompok yang dimaksud di sini yaitu kelompoknya heterogen, maksudnya heterogen itu dengan alasan bahwa nanti diharapkan punya tujuan yang jelas, karena di situ tidak ada pinter semua, tidak ada kurang pinter semua, dan kita tidak mengatakan bodoh kurang pinter semua, belum pinter semua. Jadi ada beberapa anak yang lumayan menonjol, dijadikan masing-masing di kelompoknya ada. Kemudian juga dalam kelompok itu ada pembagian peran mestinya, ya. Ada dalam satu kelompok ada 5 atau 6 orang atau siswa, itu masing-masing punya peran sendiri dan nanti bisa dijadikan satu tujuan bahwa semuanya harus bisa. Artinya yang belum bisa diajari yang tidak bisa, makanya pembagian kelompoknya ini. Kemudian evaluasinya juga berkala, karena memang cooperative learning dengan cara kelompok ini memang salah satu tujuannya yaitu anak bisa berinteraksi dengan teman-temannya, mengurangi rasa minder atau mungkin keabaikan baik oleh siswanya, mungkin dari pendidiknya. Jadi merasa bahwa kita dalam satu satuan komunitas yang sama, jadi tidak dibedakan. Jadi dan sesuai dengan yang saya katakan dengan visi dari Menpak atau Kota Surakarta, diantaranya adalah kota budaya modern, bersih, tangguh, kemudian kreatif, sejahtera, itu pas ya. Artinya anak-anak yang ada sekarang ini, itu memang kedepannya itu ada menjadi anak-anak generasi yang baik, generasi emas di tahun 2045. Mudah-mudahan ini ya itu ya. Kita langsung kira-kira ini dapat bisa menangis, tapi kalau saya mungkin belum tidak bisa menangis dengan 2045. Ya, 2045 itu dari berapa tahun lagi itu ya dari sekarang? 20 tahun. Nah, 20 tahun. 79 tahun atau 80 tahun nanti saya mudah-mudahan ya masih menangis usaha kita semua. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat buat Bapak Saudara Mamat Istri Sidik yang telah menyelesaikan ini. Saya dan juga saya berpesan selaku Mentor selaku kepala sekolah SMP Negeri 5 Kota Surakarta, kedepannya Saudara Mamat Istri Sidik ini bisa menjadi pionir sekaligus pengembang, sekaligus apa yang kita ingin berikan, progres yang inovasi kreatif yang Anda berikan, bagi bisa berguna untuk bergunakan untuk berikan statusnya di SMP Negeri 5 Kota Surakarta dengan jalan mungkin
aktif ya. Aktif artinya sesuatu yang baru harus kita gali, termasuk ada sekarang modelnya dan taat dan coding ya. Itu adalah salah satu lompatan teknologi yang benar-benar di luar yang pemikiran kita sebelumnya ya, apalagi tentang KA ya, yang kita katakan yang AI itu memang luar biasa dan kejurukan tidak bisa arah itu bisa. Kemudian demikian yang bisa saya berikan sebagai umpan balik pada saudara Muhammad Siddiq, saudara Mati Selamat, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Hakim selaku rektor yang telah menyempatkan waktu, bimbingan dan arahan yang telah diberikan. Kami yakin arahan dari Bapak akan menjadikan para peserta menjadi lebih baik. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi penandatangan berita acara oleh mentor dan peserta seminar. Bapak Ibu sekalian, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara seminar proposal laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK SMP Negeri 5 Kota Surakarta, Pemerintah Kota Surakarta. Kami mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Surakarta atas dukungan yang telah diberikan secara penuh, sekaligus mentor atau pembimbing yang tak henti, dan tentu saja kepada peserta PPK atas partisipasi aktif dan presentasi yang inspiratif. Semoga seminar ini memberi manfaat yang besar bagi pengembangan profesional kita semua, khususnya dalam menegakkan nilai dan etika SN di lingkungan pemerintah Jakarta. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kesalahan kata, kekeliruan atau hal-hal yang kurang berkenan dalam memandu acara ini. Mari kita tutup acara pada pagi siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Pak, Ya. pakai tongsingnya, pakai lagi web semua nggak bisa 5 ini diinginkan Pak Haji ngomong Pak Haji.
videoin lagi nggak sih? Main direkam kok? Hah? Main direkam atau apa? Enggak, di foto kan? Lu siapa yang fotoin? Oh, matanya pakai timer. Kenapa minta orang fotoin? Panggil orang aja.